Aksi korporasi yang satu ini bisa dikatakan menjadi hal yang positif buat kita, terutama untuk retail. Karena kita bisa membeli sahamnya per lotnya itu jadi lebih murah dibandingkan dengan harga yang saat ini. Yaitu aksi korporasi yang namanya stock split. Sebagai gambaran, sebagai contoh, misal harga suatu perusahaan 5.000 per lembar dan mereka akan melakukan aksi stock split 1:5. Jadi akan dipecah jadi 5 bagian dalam satu lot itu, ya jadi harga per lotnya bisa jadi 1.000. Nah, berarti kan hanya pakai modal 100.000 aja kita sudah bisa beli sahamnya, padahal sebelumnya 500.000 untuk membeli sahamnya. Nah, ini akan dilakukan oleh dua perusahaan ini. Apakah perusahaannya akan saya ulas di video kali ini, dan tanggalnya berapa saja dan apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi aksi korporasi ini. Tonton video ini sampai selesai. Check this out. Saya tag video ini di tanggal 10 Juni 2024 jam 10.17. IHSG-nya turun 0,62% gitu. Oke, kita langsung aja. Yang mana emiten-emitennya ini yang melakukan aksi korporasi? Yang pertama adalah PUDP, ya, Pujiadi, atau emiten properti dan hotel Pujiadi Prestige. Ini akan membagikan stock split yaitu 1:2. Nah, ini PUDP, ya, mereka akan stock split 1:2. Terus hal yang perlu diperhatikan dalam stock split adalah satu, rasionya tuh berapa? 1:2 ya, berarti tinggal dibagi aja. Kalau saat cetek ini harganya di 400, jadi nantinya per lotnya jadi 200 saja. Terus yang kedua adalah tanggalnya, tanggal stock split terakhir kita beli come date stock split, atau ya sama kayak come date dividen. Kalau come date dividen kan berarti kita batasan mempunyai sahamnya itu kapan, atau batasan kita mendapatkan dividennya tuh kapan. Nah, itu sama come date stock splitnya itu di 28 Juni. Skemanya hampir sama dengan dividen gitu. Selanjutnya perdagangan saham dengan nilai nominal baru akan ada pada 4 Juni. Nah, ini aksi perdagangan awal untuk reguler 3 Juli. Jadi stock splitnya, come date stock splitnya itu di 28 Juni. Ya, ini tanggal 10 masih ada waktu 28 Juli. Dan ini termasuk perusahaan yang baru kalau kita lihat ya. Di profil perusahaan, ini perusahaan yang sudah lama ternyata. Dia listing di 18 November 1994. Kalau kita lihat di sini pengendalinya itu adalah PT Istana Kuta Ratu Prestige dengan 44%, lalu Lenawati Pujiadi itu dengan 22,42%, dan selanjutnya ini ya nama Pujiadi semua ini bisa dikatakan perusahaan keluarga ya. Di mana presiden direkturnya juga Damian Pujiadi, MBI, direkturnya juga Toto Sasetyo DBL, presiden komisarisnya Kosmian Pujiadi juga. Jadi ini bisa dikatakan perusahaan itulah ya, perusahaan keluarga ya. Dan banyak di sini Pujiadi family lah saya katakan, itu punya sahamnya minor 1%, mungkin anak-anaknya atau yang lainnya gitu. Oke, ini kalau kita lihat secara corporate action, perusahaan itu riwayatnya ya bisa dikatakan rajin bagi dividen. Dan saat cetek ini masih come date dividen tanggal 14 Juni. Jadi bisa dikatakan PUDP ini melakukan dua aksi korporasi yang berdekatan, yaitu dividen dan juga stock split. Ya, stock splitnya itu 1:2 di 28 Juni. Tapi di sebelumnya 14 Juni itu mereka bagi-bagi dividen 10 per lembar. Dengan harga sekarang ya, harga sekarang tuh 400. Jadi 10 dibagi 400, dividen yieldnya 2,5. Oke sih. Terus ini stock split belum pernah melakukan, jadi ini pertama kali stock split. Reg issue reverse stock juga belum pernah. Saham bonus mereka di 2013 pernah. Oke, tender offer nggak pernah, dan lain-lain. Oke, itu. Terus kalau kita lihat labanya 2023 itu ya untung, tapi hanya 367 juta aja. Tapi mereka harus dapat apresiasi karena tetap bagi dividen. Itu sih
Dan dengan adanya pembagi dividen, terus adanya aksi stock split ini, saya melihat untuk menarik minat retail dan bisa membuat sahamnya nanti lebih liquid. Itu yang pertama, PUDP. Yang kedua itu adalah JECC, ya. Jumbo Cable, JECC gelar stock split 1:5. Nah, JECC ini kalau kita cek, kalau tadi itu kan perusahaan hotel ya, ini lebih ke barang industri. Terus kalau kita cek profil perusahaan, ini kabel lah ya, dari namanya. Oh, dalam ini produksi, oke. Produksi kabel di Indonesia. Salah satu produsen kabel terkemuka di Indonesia. Salah satunya kabel serat optik atau fiber optik FO tahun 93 dan kabel power dengan lapisan metal bergelombang atau metal corrugated armor cable 2015. Cek didikan terus menambah variasi produknya, bikin kabel sih. Dan ini sudah listing sama lama juga, 1992, hampir sama selisih 2 tahun dengan PUDP. Kalau JECC ini 1:5, jadi nanti harganya let's say, bentar, ini CAM-nya kapan? CAM date-nya JECC ada di Oke, ini di tanggal 12 Juni ya. Jadi ini lebih cepat dibandingkan si PUDP. Jadi JECC ini nanti CAM date stock split itu di hari Rabu. Oke, di hari Rabu batasan kita punyai. Kalau kita hari Rabu udah berhak, nanti ya jadi misal punya 1 lot JECC di hari Rabu sampai penutupan selesai perdagangan, ya berarti nanti di hari Kamisnya kita udah punya 5 lot. Gitu sih, dipecah jadi 5. 1:5. Oke. Ini JECC harganya itu di 3390. 3390 dibagi 5 ya nanti di 678, mungkin akan naik ke 680 dibulatkan. Oke, atau mungkin ini di 3400 bagi 5. Oke, 680 itu sih. Tuh, kemungkinan seperti itu. Kalau kita lihat pengendalinya itu adalah PT Monas Pertama Persada dengan 52%. Lalu tertinggi kedua adalah PT Indolife Pension Tama 17,58. Terus Fujikura Ltd 13,51. Masyarakat itu 9%. Fujikura Asia Limited itu 6,49% gitu. Kalau kita lihat di sini secara historikalnya corporate action science stock split ini pun juga sama di Juni ini, tapi ini sudah kelewat, mereka bagi dividen 250 per lembar. 250 kita bagi dengan harga sekarang lah ya, bagi 3390. Wah, ini 7%, gede banget. Cuman ini sudah kelewat ya dividennya, udah come date-nya udah kelewat 3 Juni. Ini saya take tanggal 10. Yang belum kelewat itu stock splitnya ya 12 Juni. Ini historikalnya nggak pernah reverse stock, reg issue juga nggak pernah, waran nggak pernah, saham bonus nggak pernah. Kalau bagi dividen termasuk rutin lah ya, cuman 2020 ya, dividen 2000 berarti bagi dividen tahun 2020 sampai 2022 nggak bagi dividen, berarti berdasarkan LK 19 sampai 21 nggak bagi. Kalau kita lihat labanya 64M tahun 2023. Jadi adanya waktu 2020 ya mereka nggak bagi dividen, berarti 19-an ya. Laba 2020 mereka nggak bagi dividen itu 20 sampai 22. Ya, 20 sampai 22. Berarti 19 sampai 21. Laba 19 sampai 21. 19 tuh mereka positif tapi mereka ngehold sampai 21 ya, di 21 minus, 22 masih surplus tapi 21-nya minus, dan 22 mulai positif, 23 ini udah positif lagi. Itu sangat bagus prospeknya, dan di kuartal 1 ini JECC ini gede banget, 20 miliar labanya. Kedua saham ini ya, JECC dan PUDP ini termasuk small cap, market capnya nggak ada 1 T. JECC itu market capnya di 500M. Terus kalau PUDP ini market capnya itu ada di 132M. Itu sih. Kalau so far melihat laba kuartal 1 2024, si JECC ini lumayan ya, naiknya signifikan. Sebelumnya 2M,
2021 ini labanya 20M, luar biasa sih, kenaikannya signifikan sih. Oke, itu bahkan lebih tinggi dibandingkan sejak 2019 tuh ya. Apresiasinya, kita harus apresiasinya itu jadi dua saham tuh yang melakukan stock split, yaitu PDP dan JECC. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah berapa rasionya. Yang kedua adalah tanggal berapa come-date stock splitnya. Jadi itu kalau nantinya ya perusahaan ini tetap secara fundamental bagus nih, nah bukan tidak mungkin perusahaan akan melakukan harga sahamnya akan terus naik lagi, labanya juga naik, dan mereka akan melakukan stock split lagi. Dan ini historical yang pernah dilakukan oleh Bank BCA. Kalau nggak salah Bank BCA itu pernah melakukan stock split beberapa kali ya. 2004, 2008, dan 2021. Itu ya, mereka historical stock splitnya. Terus Sido juga pernah melakukan stock split, tapi saya lupa baru sekali apa udah 2 kali. Oke, baru sekali. Terus PBRI, kalau kita lihat juga corporate actionnya mereka stock split juga udah 2 kali. Jadi itu kalau secara fundamental mereka tetap naik, labanya tetap oke, dan juga direspon masyarakat ya juga oke, harga sahamnya terus naik ya, bukan tidak mungkin perusahaan itu akan melakukan stock split lagi. Jadi itu dua perusahaan yang melakukan stock split, yaitu PUDP, JECC. Kalau disuruh milih secara sekilas tadi saya lebih prefer JECC. Cuman kita perlu cek lagi ya secara fundamental gimana, dan juga bagaimana as a bisnisnya JECC ini menarik apa enggak. Jadi itu semoga bermanfaat, dan see you on the next video. Bye bye.